Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat. Yang saya hormati para jemaah pengajian pemuda Gembulen, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita memasuki pertemuan yang ke-10. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hadir. Dan saya ingin mengingatkan diri sendiri dan hadirin sekalian bahwa salah satu nikmat yang kita wajib syukuri adalah kesempatan hidup, kesempatan memilih, kesempatan ngaji, kesempatan nonton, apa saja banyak kesempatan. Dan kesempatan ini merupakan nikmat Allah yang perlu kita syukuri, perlu kita sadari bahwa itu adalah merupakan nikmat terbesar. Karena banyak orang yang dihilangkan kesempatan atau dikurangi kesempatan. Dan alhamdulillah kita kalau kita pikir-pikir gitu ya, kesempatan itu begitu banyak. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Dan karena itulah tadi juga saya membacakan salah satu surat dalam Al-Quran, Al-Asr wal Asri, demi masa, demi waktu asar ya. Kalau kita coba kembali berpikir, kembali mengulang kehidupan kita, bayi, anak-anak, dewasa, nanti menjadi agak tua, lama-lama menjadi tua. Dan kalau berdasarkan statistik di Indonesia, rata-rata umur orang Indonesia ini antara 55 tahun sampai 60 tahun gitu ya. Jadi kalau lihat umur saya, lewatin tengah ya. Ada 42 tahun. Dan jarang di Indonesia yang umurnya 80 tahun. Jadi rata-rata orang Indonesia itu antara 55 sampai 60 tahun. Jadi agak sedikit yang lebih daripada 60 tahun. Dan kalau kita lihat di sekeliling kita juga memang yang meninggal tua itu agak jarang. Yang meninggal seumur Abah Sambung kembali Alhamdulillah itu agak jarang. Kebanyakan yang meninggal itu dalam usia-usia yang 60, 65, bahkan 50, 55. Karena itu kita boleh mematematisasi atau mengkalkulasi umur orang sabaraha ya, apakah di tengah-tengah kira-kira atau di ujung gitu ya. Jadi kalau saya umur 42, rasa-rasanya sudah lebih dari setengah. Namun umuran normal ya, normal maksudnya sampai 75 tahun itu udah jarang. Di orang paling membuat 75 tahun itu Pak Guru Jaya benernya. Sehari 75 tahun kalau boleh Pak. Agak jarang gitu ya. Jadi lamun saya umur 42, waduh lebih tidak setengah. Oke. Demi masa. Dan kenapa kita juga belajar sholat pada hari ini? Karena sholat itu lirik untuk mengingat masa gitu ya, untuk mengingat waktu. Mata poe mah, ya mata poe dari hati handap terus naik ke luhur ke handap terus setiap hari begitu. Dan itu memberikan pelajaran bagi kita bahwa sholat itu kan syarat datang waktunya kan menggunakan matahari. Subuh ke mata terus sampai subuh lagi itu kan sudah cerita ya dulu ya. Subuh terbit, duhur agak ke barat sedikit, asar bayang-bayang sama atau lebih sedikit, maghrib terbenam, isya sudah hilang cahayanya, kembali lagi. Itu kan mengingatkan pada kesempatan, mengingatkan pada waktu. Wal asri, demi masa. Sehingga Allah dalam surat Al-Asr itu bersumpah demi masa. Saking pentingnya waktu gitu ya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi. Lamun dagang teh kembali modal-modal aja.
Iya, sudah dikasih kesempatan, tapi kebanyakan orang tidak menggunakan kesempatan tersebut. Terus illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yakin bahwa Allah itu ada. Ada ya. Yakin bahwa kesempatan itu adalah rahmat Allah, keberkahan dari Allah yang perlu kita manfaatkan. Jadi, Waalaikumsalam. Salam. Illalladzina amanu, kecuali orang yang iman, yakin akan adanya Allah, yakin bahwa waktu ini adalah kesempatan yang diberikan Allah, yakin kudu sholat, yakin kudu puasa. Ya, illalladzina amanu wa amilus sholihat, dan beramal solih. Solih itu solaha, segala anu berbentuk kebaikan itu adalah solih. Dan sering saya mengingatkan diri sendiri bahwa pada prinsipnya kehidupan di dunia ini kebanyakan bolehnya daripada tidak. Yang tidak boleh hanya sedikit. Karena itu saya ingin mengingatkan untuk sama-sama berbuat soleh. Dan kalau kita ingat, waktu kita untuk sholat itu kan hanya 5 kali dalam sehari yang wajib, dan selebihnya kan sunnah gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita beriman? Bagaimana kita caranya beramal soleh? Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Jadi, itu bisa hidup sebagus orang aja. Watawasau bil haqqi. Jadi watawa itu saling temenang itu, karena memang kita kan hidup itu kan bermacam-macam ya. Anu jadi penghulu ayah doang saya, anu guru jadi budak, jadi anu kolot, anu budak, jadi bermacam-macam. Kalau memang tidak saling, nggak bisa. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Yang terakhir, selain kita bernasihat, saling menasihati dalam kebenaran, dan yang terakhir adalah saling menasihati dalam kesabaran, sehingga kita tidak termasuk orang yang rugi, tapi termasuk orang yang beruntung. Ya, makanya doa yang paling dianjurkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, supaya di dunia ada hasanah, di akhiratnya hasanah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur dengan memanfaatkan kesempatan, dan mudah-mudahan ngaji pada malam kesempatan ini sebagai sarana untuk memanfaatkan waktu dan sarana untuk saling menasihati.